Hidup kita tidak pernah lepas dari beban, yaitu sesuatu yang berat yang harus dipikul atau yang harus dilakukan karena tugas, tanggung jawab, dan kewajiban. Beban tetaplah menjadi beban bagi yang menjalankannya sebagai kewajiban yang terpaksa harus dilakukan. Bagaimana kalau beban itu dipikul oleh seorang yang dengan sukarela karena kasihnya dan dengan sukacita karena cintanya? Disitulah beban walaupun berat menjadi suatu korban persembahan tulus demi orang yang dikasihi dan dipikul dengan penuh sukacita. Saudara-saudari yang terkasih, pernah ada suatu foto yang mengesankan karya Joe O'Donnell tentang seorang anak berusia 10 tahun menggendong anaknya 1 tahun yang sudah terkulai mati akibat bom Nagasaki pada tahun 1945. Fotografer ini menyaksikan anak itu datang tanpa sandal dan di belakangnya adiknya. Kepalanya dimiringkan seolah sedang tidur lelap, padahal mati sedang menunggu saat kremasi. Ia menunggu sekitar 5-10 sampai giliran kremasi adiknya. Konon menurut sumber lain, penjaga meminta mayat adiknya karena ia terpaku, "Berikan kepadaku beban yang kamu bawa di punggung." Bocah itu menjawab, "Dia itu tidak berat. Dia saudaraku. Dia bukan beban. Dia adikku." Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang sesungguhnya dilakukan oleh Yesus yang memanggul beban dosa manusia. Ia menanggungnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai kurban suci yang pantas dipersembahkan kepada Allah. Ia memikul manusia yang dilumuri oleh dosa, bukan sebagai beban, tetapi sebagai saudara yang hendak diperdamaikan dengan Allah. Ia datang karena kasihnya yang tanpa batas. Ia membasuh kaki para murid sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini sebelum perjamuan, bukan sebagai beban tanggung jawab seorang guru, tetapi sebagai pelayan belas kasih, di mana ia sebagai Tuhan mengasihi para murid sampai pada saat terakhir. Yesus menetapkan Ekaristi pada perjamuan terakhir. Maka hari ini, hari ulang tahun Ekaristi, hari ulang tahun para imam, sebagai warisan rohani bagi kita, di mana ia hadir secara real dan sakramental. Sebelum perjamuan dimulai, Yesus membasuh kaki para rasul agar mereka layak ikut dalam perjamuan Tuhan. Petrus yang salah mengerti atau malah berkeras hati, yang menjadi tidak mau dibersihkan kakinya. Padahal pembersihan kaki yang menjadi simbol dari penyucian hati dari beban kotoran perjalanan hidup masa lalu, menjadi syarat untuk layak mengikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Maka Yesus akan menyodorkan pilihan pada Petrus, mau dibasuh dan ikut ambil bagian dalam hidupnya, yaitu dalam perjamuan Tuhan, di mana ia akan memberikan tubuh dan darahnya yang menebus manusia, atau tak mau dibersihkan, artinya tak boleh ikut ambil bagian dalam kehidupan dan kemuliaan Yesus. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Engkau tidak menerima penebusan. Semua murid dibasuh, termasuk Yudas. Sayang sekali, Yudas sekalipun dibasuh agar ia dilepaskan dari beban-beban kehidupan masa lalu, dari rencana pengkhianatan, dari pikiran jahatnya,
Ia tidak mau melepaskan beban tersebut, tidak mau dibersihkan sekalipun sudah dibasuh kakinya. Maka bagi Yudas seakan pembasuhan kaki itu hanyalah sebuah upacara seremonial belaka, bukan merupakan bagian liturgi dari perjamuan yang ditetapkan oleh Yesus yang mengajak semua murid ambil bagian dalam hidup, karya, dan pelayanan Yesus. Pada akhir pembasuhan ini, Yesus pun bersabda, "Jikalau aku membasuh kakimu, aku," kata Tuhan, "yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki satu sama lain. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang ikut perayaan Ekaristi seperti hari ini, penuh. Dan juga ikut, termasuk yang ikut online. Berapa ribu? Tetapi tak semua yang ikut mau dibersihkan oleh Yesus sayangnya. Entah karena tidak mengerti maksud dari perayaan Ekaristi ini, atau berkeras hati untuk tak mau dilepaskan dari beban dosa dan kesalahan masa lalu, hingga tak mengalami sukacita ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Maka sebelum dan setelah Ekaristi, bagi orang-orang yang dibasuh tetapi tak mau dibersihkan, tampak hidup sama saja. Itulah yang dialami oleh Yudas, yang sekalipun dibasuh dan dikasihi oleh Yesus, tetapi tak mau dibersihkan. Karenanya beban pengkhianatan pun tetap dilakukan. Saudara-saudari yang terkasih, ada seorang bapak yang sedang menyetir mobil sendiri di tengah malam. Tergugah hatinya, dari kejauhan dengan sinar lampunya ia melihat seorang nenek yang kelihatan tua, bongkok, membawa tas gembolan besar yang tampak sangat berat. Bapak itu mengajak sang nenek untuk naik mobil. Tidak mau. Untuk meringankan beban, tidak mau. Dipaksa oleh bapak itu akan diantar sampai ke tempat tujuan. Akhirnya nenek itu naik, duduk di belakang. Perjalanan ternyata cukup jauh dengan jalan mobil saja lama, apalagi nenek itu membawa beban lama jalan kaki. Ia melihat dari kaca spion di belakang. Beban yang dibawa itu tidak diletakkan di kursinya, tetap dipanggul. Lalu bapak ini berkata, karena melihat di spionnya, "Nek, letakkanlah bawaan nenek di kursi." "Tidak usah, Pak." "Letakkan." "Tidak usah, saya biasa membawa beban ini setiap hari." Nenek tak mau, hingga akhirnya sampai tujuan. Nenek berjalan sedikit, lenyap di tengah kegelapan sambil membawa beban. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang-orang yang tidak mau diringankan bebannya, sekalipun oleh Tuhan sendiri yang datang secara khusus pada perayaan Ekaristi untuk membebaskan. Ekaristi adalah kurban salib, kurban penebusan dosa yang dihadirkan secara real dan sakramental saat ini. Melalui perayaan Ekaristi yang didahului oleh upacara tobat, pembersihan diri, Yesus mau menolong kita untuk melepaskan beban dosa, luka batin, kemarahan, kebencian, bahkan balas dendam. Tapi sayang, kita sering tak mau melepaskan beban itu, hingga tak mengalami sukacita yang sejati juga setelah Ekaristi, setelah komuni. Hari ini kita diajak berrekonsiliasi, berdamai dengan siapa saja yang menjadikan hidup kita terbebani. Mungkin dengan orang anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri, saudara dengan saudari, kakak dengan adik, atau teman, atau di antara sahabat. Mari kita berdamai, perayaan Ekaristi. Dan lebih dari itu, mari berdamai dengan Allah yang melalui putranya Yesus menawarkan untuk mengangkat beban dan membersihkan kaki serta menyucikan hati kita.
Saudara-saudari, sementara Yesus menebus kita dengan memanggul salib, bukan sebagai beban, tetapi sebagai saudara-saudari, sebagai putra-putri yang terkasih Allah, agar kita bisa berdamai dengan Allah, bisa ditebus. Ekaristi, perayaan belas kasih untuk melepaskan beban-beban hidup kita, agar kita bisa berdamai dengan Allah, dengan siapapun. Saudara-saudari yang terkasih, biasanya setelah homili ada upacara pembasuhan kaki.